Haleluya, haleluya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dari namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Saya akan buka masker supaya lebih jelas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bersambung dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di WhatsApp grup tentang tujuan kaum beriman. Tujuan kaum beriman itu hanya satu, yaitu memuji dan memuliakan Allah. Berdasarkan itu, saya mau sampaikan dua hal. Yang pertama, tujuan akhir, final destination. Tujuan akhir kita adalah bersatu dengan Allah Bapa di surga.
untuk terus memuji dan memuliakan Dia. Benar enggak? Itu tujuan akhir, tujuan visi. Maka terkait dengan itu saya mau sampaikan beberapa hal. Yang pertama, setelah kematian yang terjadi pada orang-orang yang sudah meninggal adalah putusan pengadilan final, pengadilan ilahi. Langsung ditetapkan orang yang meninggal ini masuk surga bersatu dengan Allah Bapa di surga, atau masuk neraka bersekutu dengan setan dan iblis serta penghulu-penghulu kegelapan lainnya. Ketika orang diputuskan untuk masuk surga, mungkin ada yang perlu disucikan dahulu. Dosa-dosanya dihapuskan dalam api penyucian. Dosa-dosa itu apa? Dosa-dosa adalah kelekatan pada dunia. Kelekatan pada dunia ini bisa kelekatan pada harta benda, bisa juga kelekatan pada gagasan atau ide atau cita-cita, bisa kelekatan pada seseorang atau tempat atau kenangan-kenangan apapun. Dosa kelekatan pada harta benda tidak mesti terjadi pada orang-orang yang kaya raya. Bisa jadi orang yang miskin juga punya kelekatan luar biasa atas harta benda. Saya pernah dengar suatu kisah ketika saya masih tahun rohani yang bercerita Romo Alex Dirjo. Ada satu orang miskin hanya punya sepeda. Tetangganya membutuhkan sepeda itu untuk menghantar istrinya ke rumah sakit, diboncengin. Tapi nggak dikasih. Alasannya macem-macem. Dia bilang nanti sepeda saya rusak, kamu kan nggak begitu ahli naik sepeda, jarang saya lihat kamu naik sepeda. Apapun gak dikasih. Jadi meskipun orang ini miskin, tapi dia tetap punya kelekatan pada sepedanya itu. Ada juga orang yang gak punya apa-apa, tapi suatu ketika di jalan dia menemukan satu batu bunder, bulat sempurna, warnanya hitam. Lalu kemudian dia mengambil batu itu dan dia mengatakan dalam hatinya, ini adalah milikku yang paling berharga. Dan dia begitu lekat sekali dengan batu itu. Bahkan ketika meninggal pun dia menggenggam batu itu dengan erat, tidak mau melepaskannya. Ini juga salah satu contoh kelekatan. Sementara ada seorang yang kaya raya, lalu ada seseorang lain itu tidak bisa pulang karena kendaraannya kempes dan dia meminjamkan mobilnya. Ini salah satu tanda lepas bebas. Kenapa? Karena mobilnya kan mahal-mahal semua. Nah, kalau orang ini ceroboh, nyenggol dikit aja mobilnya, maka kemudian bisa lecet, bisa rugi besar itu orang yang punya mobil. Tapi lepas bebas begini menunjukkan dia tidak terlalu terikat pada harta bendanya. Kelekatan yang lain misalnya kelekatan pada kasih sayang. Seorang ibu sayang sekali sama anaknya, tapi apa boleh buat ibu ini sakit-sakitan dan suatu ketika sudah divonis oleh dokter kamu akan segera meninggal.
Lalu dia selalu berujar, aduh kasihan sekali anakku yang kecil ini, nanti nasibnya gimana? Saudara-saudari, waspada. Jangan-jangan itu bisa menjadi kelekatan juga, tidak bisa melepaskan kasih sayang pada sang anak. Ada juga seorang gadis yang mengidam-idamkan seorang pemuda. Apa boleh buat, ternyata pemuda ini kawin dengan perempuan lain. Gadis ini nggak putus asa. Dia berkata, gak apa-apa, sekarang janur kuning sudah berdiri. Kita tunggu bendera kuning istrimu, gitu kan. Ternyata kemudian umurnya panjang. Bendera kuning berdiri, dia datang ke pemuda yang sudah jadi kakek duda itu. Kakek duda itu masih menolaknya. Sakit hatinya. Kena stroke, tewas seketika dalam kelekatan pada kasih sayang. Bapak Ibu, saudara-saudari, waspada. Jangan-jangan ini juga menjadi satu kelekatan yang membuat kita harus berlama-lama di api penyucian. Suatu tempat di mana kita begitu rindu bersatu dengan Allah Bapa. Kita melihatnya dalam kemuliaan, namun kita tidak bisa menggapainya. Di lain pihak, kita melihat dunia masih hidup seperti sebelum kita mati, tapi kita pun tidak bisa menggapainya. Inilah api penyucian. Jadi itu terkait dengan apa yang terjadi setelah kematian. Langsung kita ditetapkan masuk surga atau masuk neraka. Itu semua ada dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1022. Bisa dicek, tolong koreksi saya bila salah. Jadi nggak ada itu setelah mati tunggu dulu 3 hari, 7 hari, 40 hari, jalan-jalan ketemu saudara-saudari, sepupu, kerabat, kenalan. Gak ada seperti itu. Setelah kematian langsung pengadilan ilahi terjadi pada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah orang-orang beriman yang masih hidup layak atau tidak layak mendoakan orang-orang yang sudah meninggal? Bagi orang-orang Katolik, kita akan berteriak bersama-sama layak dan sudah seharusnya demikian. Apa alasannya? Alasan kenapa kita terus mendoakan orang-orang yang sudah meninggal ada dalam kitab suci. Adalah wasiat iman Kristus sendiri. Pertama-tama itu wasiat iman Kristus sendiri. Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepada Aku akan hidup walaupun sudah mati, dan mereka yang percaya kepada Aku akan hidup selama-lamanya. Kalau saya ada salah kutip ayat, mohon dikoreksi. Jadi kita mendoakan orang meninggal karena kita percaya wasiat iman Kristus ini. Kenapa? Karena orang-orang beriman, saudara, kerabat, dan kenalan kita yang sudah meninggal ini
meninggal dalam iman Kristus juga. Dan karena mereka ada dalam iman Kristus, mereka terus hidup. Ketika kita menjadi seorang anak, ada dalam kesusahan, kita mohon pada orang tua kita, doakan kita. Orang tua kita akan mendoakan kita. Kenapa? Karena orang tua tahu kita masih hidup. Ketika kemudian orang tua kita sakit, kita pun mendoakan orang tua kita. Kenapa? Karena kita tahu orang tua kita masih hidup dan kita punya pengharapan ia masih bisa terus hadir dalam hidup kita. Demikian juga saat kematian merenggut raga, dalam iman Kristus kita percaya Dia terus hidup. Maka kita juga terus mendoakan Dia. Itu alasan pertamanya. Alasan kedua, karena kita ikut-ikutan. Kenapa kita ikut-ikutan? Ya iya dong, ada orang berdoa, kita ikut berdoa kan? Baik atau tidak baik itu? Nah, mendoakan orang mati itu kita ikut siapa? Kita ikut Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 11:41, Lazarus sudah mati. Dan disebutkan oleh Marta, dia sudah mati 4 hari dan sudah berbau. Apa artinya ketika Injil menulis Lazarus sudah mati 4 hari? Itu artinya Lazarus sudah mati semati-matinya orang mati. Meskipun demikian, Yesus tetap pergi ke makam itu dan tetap mendoakan Lazarus yang sudah mati. Karena Yesus buat begitu, maka kita orang-orang beriman ikut Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa begitu? Karena kita orang Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Jadi Yesus Kristus buat apa? Kita ikut. Itu alasan kenapa kita terus mendoakan orang mati. Kerabat, kenalan, saudara, sahabat kita. Kenapa? Karena 2 hal itu. Mungkin ada hal-hal lain bisa ditambahkan oleh Anda atau oleh pastor-pastor lain, bagus juga. Tapi nanti makin susah ngafalinnya. Lalu hal yang ketiga, kapan baiknya kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal? Nah, inilah uniknya manusia. Manusia itu menentukan angka-angka istimewa buat kita, buat dirinya sendiri. Sebenarnya mendoakan orang yang sudah meninggal itu nggak ada ketentuan mesti begini, mesti begitu. Dari Allah tuh nggak ada nyuruh begitu. Tapi manusia membuat angka-angka tertentu berkesan bagi dirinya. Dan ketika ada kesepakatan di antara beberapa orang beriman, kesepakatan itu dianggap baik, maka diteruskan. Contohnya, gereja menetapkan secara resmi tanggal 2 November sebagai peringatan semua jiwa-jiwa beriman. Peringatan arwah-arwah beriman. Jadi setiap tahun kita kenang mereka semua. Lalu ada orang-orang secara khusus datang ke makam kerabatnya, orang tuanya, saudaranya yang sudah meninggal itu setiap tanggal kelahirannya. Ada juga yang setiap tanggal kematiannya lalu mendoakan mereka. Ada juga yang setiap minggu datang dan merawat makamnya.
Ada juga yang setiap hari berkunjung dan memelihara makamnya. Siapa itu? Saya tahu orangnya. Uskup John Philip Saklil, karena papa mamanya dimakamkan di samping rumahnya. Gitu. Ya. Nah, lalu kelompok umat beriman yang ada di Indonesia menentukan angka-angka 3, 7, 40 hari, 100 hari, 300 hari, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 1000 hari. Kenapa? Ya sepakat aja. Dan kemudian bersama-sama orang-orang seiman mendoakan mereka yang sudah meninggal 7 hari yang lalu, 1000 hari yang lalu, dan seterusnya. Kenapa angka-angka ini dipakai? Ya diputuskan bersama. Sekarang saya kasih pertanyaan deh. Angka apa yang menurut Anda bagus? Angka 4 bagus gak? Ada yang bilang gak bagus. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa Mandarin itu artinya mirip dengan mati. Maka di beberapa gedung, di mall, gak ada angka 4 di liftnya. Adanya 3B. Gitu. Ya, jadi langsung loncat. Tapi saya pergi ke Hong Kong, di sana banyak dijual pernak-pernik berbentuk kipas berdaun 4. Katanya itu lambang keberuntungan. Saya pergi, nggak pergi sih, belum pernah saya. Tapi saya dengar orang-orang Inggris itu punya gagasan daun klaver berdaun 4 itu lambang keberuntungan. Lalu ada orang bilang katanya kalau mau bikin meja yang mendatangkan keberuntungan itu kakinya 4. Kalau kakinya 3 itu bisa goyang mejanya. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, angka apa yang baik menurut Anda itu berbeda-beda. Kalau buat saya angka 13 itu paling bagus. Karena Maria menampakkan diri setiap tanggal 13 mulai bulan Mei ini sampai dengan bulan Oktober. Gak ada kebetulan. Saya juga lahir tanggal 13 gitu kan. 13 September jangan lupa. Ya. Jadi itu terkait dengan mendoakan orang meninggal dan juga terkait kapan mendoakannya itu suka-suka lah. Ya. Yang penting kita perlu untuk terus menjaga wasiat iman Kristus. Dan ini yang tadi saya jelaskan tadi 1, 2, 3 itu masuk dalam tujuan final, tujuan visi kita. Tujuan misi kita apa? Sama seperti tujuan final, memuji dan memuliakan Allah, bersatu dengan Allah Bapa. Tujuan misi kita di dunia juga memuji dan memuliakan Allah. Dan dalam Injil hari ini Kristus janjikan segala bantuan untuk mereka yang ingin meneguhkan hidupnya bagi kemuliaan Allah. Yesus katakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yesus juga sabdakan, aku pergi kepada Bapa dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Sang Putra. Jadi segala sesuatu akan diberikan asalkan bagi kemuliaan Allah. Jadi tujuan hidup kita di dunia ini melakukan pekerjaan-pekerjaan
untuk semakin memuji dan memuliakan Allah. Segala sesuatu kita pilih dan kita ambil untuk dapat membantu kita semakin memuji dan memuliakan Allah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau terpaksa kita harus kaya raya, ya, kalau terpaksa kita harus kaya raya, kita akan kaya raya untuk memuji dan memuliakan Allah. Kalau karena pilihan kita menjadi miskin, tak punya apa-apa, kita melakukan itu untuk memuji dan memuliakan Allah. Sator are potenet opera rotas, Bapa pencipta semesta, Allah penyelenggara kehidupan, jagalah rencana-rencana kami, restuilah cita-cita kami. Amin.